Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Breman Netanaya. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Timnas Indonesia melawan Australia dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para supporter dari berbagai daerah datang untuk memeriahkan Gelora Bung Karno. Indonesia menghadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C Ronde 3. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga ini, skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki kekuatan tambahan setelah Justin Hubner terbebas dari akumulasi kartu kuning. Gawang Indonesia pun tetap diperkuat Martin Paes yang berhasil menahan imbang Australia di laga sebelumnya. Shin Tae-yong pun pernah menyebut bahwa timnas Indonesia ini merupakan kuda hitam zona Asia, bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan berikan kejutan saat melawan Australia. Para supporter timnas Indonesia pun datang dari berbagai daerah. Seluruh tiket pertandingan Indonesia-Australia ludes terjual. Mereka siap memerahkan Stadion Gelora Bung Karno dan siap mendukung Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Australia malam ini dipimpin wasit kontroversial asal Qatar, Salman Ahmad Falahi. Salman pernah terlibat dalam laga-laga timnas Indonesia sebelumnya. Salman Ahmad Falahi pernah menjadi wasit VAR saat Indonesia menghadapi Irak di Piala Asia 2023 di Qatar. Pria berusia 34 tahun ini dianggap terlibat dalam gol kontroversial Osama Rashid yang membawa Irak unggul 2-1 atas Indonesia yang pada akhirnya membuat Indonesia kalah 1-3 dari Indonesia. Selain itu, Salman juga sempat memimpin laga Indonesia versus Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2024. Kala itu, skuad Garuda menang atas Vietnam di Stadion Utama GBK. Pemirsa, dari formasi para pemain hari ini, 2 di antara pemain Australia bermain di Liga Besar Eropa. Sementara 2 pemain Indonesia juga bermain di Liga Eropa dan Amerika. Siapa saja mereka? Berikut adalah pemain Indonesia dan Australia yang berasal dari klub besar Eropa dan Amerika. Pemain Australia bernama Matthew Ryan, ini lahir di 8 April 1992 dengan tinggi badan 184 cm. Berperan sebagai penjaga gawang pemirsa dan berasal dari klub AS Roma, Liga Serie A Italia. Sementara tim Indonesia ada Martin Paes yang lahir di 14 Mei 1998 dengan tinggi badan 192 cm. Saat ini menduduki posisi penjaga gawang yang merupakan pemain asal klub Dallas Liga MLS Amerika. Alessandro Kirkati lahir di tanggal 10 Oktober 2003, pemirsa, dengan tinggi badan 190 cm di tim Australia. Ia berperan sebagai bek tengah dengan asal klub Parma Liga Serie A Italia. Sementara dari Indonesia lagi, pemirsa, Jai Itses yang lahir pada tanggal 2 Juni 2000 dengan tinggi badan 190 cm saat ini menduduki posisi bek tengah dengan juga bergabung di klub Venezia Liga Serie A Italia. Dan pemirsa, kini kita simak kembali keseruan laga Indonesia versus Australia di Stadion GBK. Ada rekan kami Camar Henda yang ada di tribun penonton. Selamat malam, Camar. Silakan Anda ceritakan nih, apa saja yang terjadi selama pertandingan sekitar 50 menit ke belakang ini. Ya, bagaimana begitu luar biasa antusias masyarakat dan juga penonton, terutama pendukung dari skuad Indonesia untuk bisa melihat bagaimana serangan demi serangan yang terus terjadi
Bagaimana kalau bisa saya gambarkan, saya begitu bangga dengan teman-teman ataupun juga bagaimana Indonesia ini bisa memberikan banyak peluang di menit-menit pertama. Tadi di menit pertama sampai dengan menit ke-10 atau di 10 menit pertama adanya peluang-peluang yang diciptakan oleh Verdong. Kemudian kita lihat bahwasanya Australia ini masih berada di bawah tekanan. Dan pada menit ke-20 meskipun Australia masih terus berusaha untuk bangkit, namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya Martin Paes yang saat ini bertugas sebagai kiper ini bisa ataupun juga berhasil untuk bisa menghalau serangan demi serangan yang dilaksanakan ataupun juga dilakukan oleh Australia. Bagaimana sampai dengan saat ini kami masih terus melihat bagaimana serangan dilakukan oleh Australia, begitu juga sebaliknya, di mana kualifikasi Piala Dunia zona Asia Matchday hari kedua ini tentunya akan menjadi penentu apakah Indonesia akan berhasil mendapatkan poin untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Kalau kita ulas kemarin Bremana dan juga pemirsa, pada posisi klasemen sementara grup C, ini Indonesia berada pada posisi keempat, sementara Australia ada di posisi kelima. Artinya start ataupun juga permulaan yang luar biasa dari Indonesia, karena satu level berada di atas Australia. Namun yang perlu diperhatikan ataupun juga menjadi perhatian untuk seluruh pemain timnas Indonesia, bahwasanya sampai dengan saat ini Australia tentunya akan membalaskan dendam hasil dari kekalahan bersama dengan Bahrain kemarin. Nah, pertandingan yang tentunya sampai dengan saat ini masih terjadi, di mana adanya pelanggaran yang dilakukan, adanya tendangan, dan saat ini masih dilakukan untuk tendangan bebas. Ya, tendangan bebas untuk Australia. Baru saja kami mendapatkan informasi, dan bagaimana untuk yang dilaksanakan pada hari ini bisa dibilang begitu luar biasa, karena seluruh penonton di sini sedang melakukan wave ataupun juga ombak sebagai salah satu bentuk apresiasi, dan juga bagaimana seluruh supporter ini memberikan semangat kepada pemain Indonesia. Namun sayang sekali tendangan bebas untuk Australia ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, bagaimana yang menjadi perhatian saat ini adalah dalam susunan starter timnas Indonesia dan Australia, di mana Martin Paes ini mengawal gawang yang masih dilapisi oleh 5 pemain bertahan Indonesia, dan salah satu pilihan yang mengejutkan dari Sinteyong adalah mencadangkan Tom Haye sebagai dan pelatih timnas memilih memainkan Marcelo Ferdinand yang lebih punya kecepatan di depan timnas yang masih akan mengandalkan Rafael Struijk ditopang oleh Ragnar Ratmangun, yang kalau kita lihat kemarin ini memberikan 1 gol untuk Indonesia ketika melawan Arab Saudi. Dan Australia sendiri melalui pelatih Graham Arnold ini juga menyampaikan bahwasanya kontra dengan Bahrain kemarin mereka tampil tidak maksimal, dan tentunya laga bersama dengan Indonesia ini memberikan amunisi yang luar biasa untuk para pemain Australia untuk bisa membalaskan dendam. Tapi tentunya kita tidak patut berkecil hati, meskipun sampai dengan saat ini Indonesia ada di urutan keempat, di mana ada Jepang dengan 3 poin, Bahrain 3 poin, Arab 1 poin, Indonesia 1 poin, dan Australia dan juga China masing-masing 0. Masih ada harapan Indonesia untuk ada di 2 posisi teratas untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Sekali lagi bagaimana sampai dengan saat ini kita masih terus menantikan bagaimana serangan-serangan yang nantinya ataupun kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia, karena kalau kita lihat dari ranking FIFA, Indonesia meskipun ada di urutan ke-130-an dan Australia ada di 30 besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita bisa meraih kemenangan itu. Kalau kita lihat di last match terakhir Piala Asia Australia dan Indonesia ini kalah jauh ya 4-0. Jadi mungkin ini sesuatu yang membanggakan dan luar biasa apabila Indonesia berhasil memenangkan match kali ini, Bremana. Ya, Camar, ini kan saya dengar informasi babak pertama sudah selesai, lalu saya pengen dengar nih dari penonton yang ada di sana, apakah mereka sesuai nih dengan prediksi mereka dari awal sampai dengan babak pertama selesai, seperti apa pendapat mereka? Mungkin boleh satu orang wawancara, Camar, dari sana langsung. Ya, baik. Bagaimana saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan penonton
yang ada di Stadion GBK. Mas, izin. Mas, saya Camar dari Ayus TV. Mau izin Mas siapa? Oke. Mas Anung ini dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini dari Jakarta datang bersama siapa? Dan Dan juga anak ya. Artinya luar biasa ini olahraga sepak bola menyatukan keluarga dan berbagai kalangan. Bagaimana nih? Kita lihat tadi babak pertama sudah selesai, serangan demi serangan. Indonesia dan juga Australia lakukan begitu cepat. Iya, seru sih. Indonesia udah lebih baik ya permainannya, walaupun mungkin belum pada puncaknya. Ya, semoga nanti babak kedua lebih baik lagi, kita bisa ngepulin ya. Jadi lebih menang lah kita gitulah. Gitu. Oke. Ya. Baik. Ini kan ada susunan pemain yang mengejutkan. Ada yang dipakai, namun ada juga yang ditunda terlebih dahulu, dan Marcelino Ferdinand ini dipakai karena lebih memiliki kecepatan. Apakah ini salah satu strategi yang menurut Mas tepat atau seperti apa? Mungkin babak kedua nanti ya masih ada Tom Haye, terus kemudian masih ada Witan. Ya, kalau ngelihat kayak gini mungkin babak kedua Sintayong akan masak yang bisa ngajak lari ya, karena back Australia dari tadi belum diajak lari sama pemain-pemain Indonesia. Mungkin nanti di babak kedua ada pemain-pemain yang bisa ngajak lari back Australia ya. Oke. Itu mungkin. Oke. Ini tadi ada serangan-serangan dari Australia yang berhasil dihalau oleh Martin Paes. Dan sebelumnya juga Indonesia kontra dengan Arab Saudi juga berhasil memberikan tampilan yang terbaik. Apakah itu patut dipertahankan? Ya, kualitas Martin Paes memang luar biasa. Mungkin lama bertanding dan mungkin kemampuannya juga udah teruji, jadi lebih baik lah dia. Terakhir, versi skor untuk hari ini, Mas. Waduh, moga-moga 1-0 untuk Indonesia lah. 1-0 untuk Indonesia sudah cukup. Ya. Optimis, insya Allah. Oke, baik. Mas, terima kasih atas informasinya. Selamat menikmati pertandingan. Baik. Terima kasih Camar. Kami sudah menangkap bagaimana mereka antusias bisa menyaksikan pertandingan malam ini. Terima kasih. Nanti akan kami update lagi informasi langsung dari Tribun Dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pemirsa, informasi dari laga Indonesia versus Australia masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNews. Ada kembali di iNewsroom, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga Indonesia versus Australia di GBK malam ini. Jokowi tiba di GBK sekitar pukul 19.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Joko Widodo disambut langsung oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menpora Dito Aryo Tejo, Menkominfo Budi Ari Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga pejabat tinggi lain seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dan kedatangan Jokowi pada malam hari ini, pemirsa, ini setelah ia melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Sebelumnya Jokowi meresmikan sejumlah infrastruktur yang ada di Sumatera Utara dan juga mengunjungi pasar untuk mengetahui kondisi ataupun harga terkini dari bahan pokok di sana. Ya udah ya, gua geser ke dalam ya, standby. Belum. Meski tak bisa langsung hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, keluarga besar pemain tim nasional Witan Sulaiman di Palu, Sulawesi Tengah memberikan dukungan dari jauh. Selain mendoakan Indonesia menang, keluarga juga menggelar nonton bareng bersama warga. Laga Indonesia menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dinanti masyarakat, khususnya pecinta sepak bola tanah air. Meski tidak bisa hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, ayah pemain depan tim nasional Indonesia Witan Sulaiman di Palu, Sulawesi Tengah tetap maksimal mendukung perjuangan anaknya dan tim Garuda. Selain doa bersama keluarga, ayah Witan juga akan menggelar nonton bareng warga di rumahnya. Ayah Witan mengaku anaknya tidak pernah absen menghubungi melalui telepon jelang pertandingan membela tim nasional Indonesia. Sekeluarga, kemungkinan semua seluruh warga Kota Palu mendukung timnas Indonesia, apalagi di timnas Indonesia yang senior ini ada perwakilan dari Kota Palu, satu yaitu Witan Sulaiman. Jadi kami sangat mendukung sekali. Insya Allah timnas Indonesia besok malam bisa meraih 3 poin.
pada laga perdana menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Witan Sulaiman diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih Shin Tae-yong. Witan turut andil dalam terciptanya gol Indonesia ke gawang Arab Saudi oleh Ragnar Oratmangun di menit ke-18 babak pertama. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendricks, iNews melaporkan. Laga Indonesia melawan Australia di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 mengundang antusiasme masyarakat. Tak hanya yang menonton langsung di GBK, antusiasme masyarakat juga terlihat dari lokasi nobar alias nonton bareng di salah satu mal di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan bagaimana keseruan nobar di salah satu mal di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama rekan Jen Cahyani di sana. Selamat malam, Jen. Ini bagaimana antusiasme masyarakat sampai dengan jelang babak kedua ini? Ya baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dukungan laga Indonesia kontra Australia terus mengalir. Salah satunya dari ayah bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang berharap timnas mampu mengalahkan Australia atau minimal meraih poin lewat hasil seri. Usai berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C Ronde 3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Dukungan pun mengalir kepada timnas Indonesia, utamanya setelah Australia menelan pil pahit usai dikalahkan Bahrain 0-1 di laga perdana Grup C lewat gol bunuh diri Harry Souther. Salah satu dukungan diberikan oleh ayah bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang mendoakan agar timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia atau minimal meraih poin lewat hasil seri. Ya, secara umum ya, bismillah kita dengan Australia nanti bisa diberi paling tidak dapat poin. Doa kita gitu. Apalagi mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Ya, itu doa dari kami. Insya Allah doa juga masyarakat Indonesia, insya Allah. Keberhasilan menahan Arab Saudi menjadi modal bagi Indonesia untuk bisa menaklukkan The Socceroos dan mencuri poin di kandang sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNewsroom pemirsa, laga sepak bola Putri Sumut versus Bangka Belitung pada PON 21 Aceh Sumut berakhir ricuh. Tim sepak bola Putri Sumatera Utara dipastikan gagal melaju ke babak semifinal usai menelan kekalahan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2.
Pada pertandingan yang digelar di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara ini mempertemukan tim Bangka Belitung dengan Sumatera Utara berjalan dengan tensi yang tinggi. Pertandingan diwarnai sejumlah insiden, bahkan berujung kedua tim dan wasit sempat bersih tegang di tengah lapangan. Perseteruan ini bahkan terjadi hingga akhir pertandingan. Terkait insiden yang terjadi, Abdurrahman yang merupakan pelatih sepak bola putri Sumatera Utara mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ketidaktegasan wasit di dalam lapangan berdampak besar kepada para pemainnya. Dua tim memainkan permainan yang bagus, cuman satu hal yang bikin kami kurang puas adalah final. Ya, artinya ada beberapa pelanggaran yang harus dilakukan. Secara kasat mata kita orang awam, kita orang Indo pasti ketahui. Tapi ya itulah, wasit sudah berbuat seperti itu juga nggak bisa. Para pemain putri Sumatera Utara pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumut. Timnya belum dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam pertandingan ini, Bangka Belitung berhasil menyarangkan si kulit bundar pada menit keempat melalui Henny Ulandari dan Vivi Octavia di menit ke-61. Hasil 2-0 ini membuat tim sepak bola Sumatera Utara dipastikan gagal melaju ke semifinal usai menelan kekalahan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam. Menurut Wali Kota Samarinda, Andi Harun, MTQ nasional membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Pukulan beduk ini menandakan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Acara dimeriahkan oleh pertunjukan tari yang merupakan cerita sejarah masuknya Islam di Kalimantan Timur melalui Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipur. Penggabungan unsur seni tari tradisional dengan teknologi digital modern membuat pertunjukan tersebut semakin meriah. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya MTQ tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum untuk mengagungkan dan membumikan ajaran-ajaran Al-Quran. Di sinilah letak pentingnya Musabakoh Tilawatil Quran, dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum untuk mengagungkan Al-Quran, membumikan ajaran-ajaran Al-Quran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajang MTQ nasional ini menjadi momentum baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap masyarakat dan pemerintah harus mendukung dan menjadi warga yang ramah dalam menyukseskan pagelaran MTQ. Pelaksanaan event seperti ini, MTQ yang ke-30 ini, kita akan mendapatkan banyak sukses penyelenggaraan. Oleh sebab itu kita harus ikut memperlancar dan membantu suksesnya acara ini sampai selesai. Yang kedua, sukses ekonomi. Dengan kafilah yang berjumlah sangat besar datang dari berbagai wilayah, dari 38 provinsi, tentunya akan membawa dampak perekonomian, terutama UMKM kita, sektor usaha-usaha ekonomi kerakyatan. Kegiatan MTQ ke-30 ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 16 September 2024. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali berpamitan dan minta maaf ke masyarakat saat mengunjungi Pasar Deli Mas Deli Serdang, Sumatera Utara. Jelang purna tugas, Jokowi kerap menyampaikan salam perpisahan di setiap kunjungannya menemui masyarakat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini, pemirsa. Selanjutnya saksikan program iNews Prime bersama rekan saya, Anisha Dasuki. Saya Brema Natenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
Sesampainya di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga. Jokowi juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Jokowi kemudian menyapa para pedagang dan memantau harga bahan-bahan pokok. Selain itu, Jokowi berpamitan karena akan segera purna tugas. Jokowi menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Ya, pamit saja, saya akan rampung setengah bulan lagi. Izin Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sejumlah pedagang pun terharu karena bisa bertemu dengan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Salah satunya Malisa yang menangis usai disapa oleh Jokowi.